nutrisi bagi hati. Berawal dari surat Al-Isra tadi, ayat yang ke-36, di situ ada disebutkan berkaitan tentang qalbu. Kemudian ayat ini nanti ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu ketika seseorang itu ya tidak menjaga qalbunya. Terutama ayat ini nanti dikaitkan dengan surat An-Nahl ayat 78. Itu berkaitan tentang keluarnya Bani Adam dari sulbinya ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan manusia itu dari tulang sulbi ibu mereka, dari rahim ibu mereka dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Allah berikan 3 modal, pendengaran, penglihatan dan hati, supaya mereka mampu menjadi hamba yang bersyukur. Tapi ketika mereka tidak bisa mempergunakan 3 modal tadi, Allah terangkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum azanun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am adall ulaika wal ghafilun. Sungguh yang mengisi neraka jahanam itu kebanyakan golongan jin dan manusia. Yang pertama, mereka punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Nah, maka dari itu, dari landasan ayat-ayat ini, maka di dalam Al-Qur'an ya, ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita bawa satupun kecuali apa? Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai di kalangan orang-orang tarekat itu muncul sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Apa kaidahnya, Pak? Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak mengenal jiwanya, tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini muncul di kalangan mereka untuk menguatkan, ya, untuk bisa betul-betul mencari Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah kitab Madarijus Salikin, pendakian untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, itu ada tahapan-tahapan qalbu yang dijalani dalam perjalanan hidup. Apakah dia sabar, syukur, ikhlas, tawadhu, semua dibahas di dalam kitabnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Adalah hari di mana harta dan anak-anak mereka enggak ada manfaatnya lagi kecuali mereka nanti datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari sifat-sifat yang saya terangkan di sini masuk pada saat akad tadi. Dia tidak punya sifat iri, dengki, zalim dan lain sebagainya. Dia akan datang kepada Allah dengan hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja mengenal dari zatnya, tapi dia lakukan dengan aplikasi ibadah dia dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, hati manusia itu, kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan qalbun salim tadi, yaitu hati yang selamat, dan hati yang selamat ini nanti juga kembali kepada Allah dengan ceria, dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Datang kepada Allah, hei jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu hati yang selamat, hati yang mengenal dengan Allah, hati yang selalu tunduk dan taat kepada Allah. Itu namanya jiwa yang tenang. Kenapa? Karena orang kalau sudah mengenal Allah dengan ibadahnya, Allah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat sama Allah, mengenal sama Allah, ibadah dan tawadhu tunduk kepada Allah, maka akan mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya. Sering saya katakan, kesenangan dengan kebahagiaan itu berbeda. Bapak Ibu punya harta melimpah ruah, mobil 5, rumah di mana-mana, saya yakin senang, tapi belum tentu bahagia. Ya kan? Kenapa? Karena kalau dilihat bahagianya seseorang itu karena harta, mungkin yang sudah bahagia itu Fir'aun sama Qarun, Pak. Iya kan? Kalau dilihat orang bahagia itu karena harta, mungkin Fir'aun sama Qarun bahagia. Kalau seandainya Allah cinta kepada seseorang itu karena hartanya, mungkin Allah sudah cintai Qarun.
tapi kebahagiaan itu letaknya di hati. Maka ketika hati mengenal sama Allah, maka dia akan mendapatkan bahagia yang luar biasa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ketika hati yang pertama qalbun salim, maka dia akan selamat. Yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Dan hati yang mati ini dikhususkan oleh para ulama adalah hatinya orang-orang kafir. Kenapa? Karena dinasihati sama saja fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Kemudian yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Inilah hatinya orang mukmin hari ini. Kenapa dia sakit? Karena ada nafsu yang ada di dalam jiwanya yang senantiasa akan mengombang-ambingkan hatinya, kadang cinta kepada Allah, kadang benci, kadang taat kepada Allah, kadang bermaksiat kepada Allah, kadang ingat kepada Allah, kadang lupa kepada Allah. Inilah sifat hati yang ketika sedang sakit. Maka kita harus ingat Bapak Ibu, ketika hati kita sedang sakit, maka harus kita berikan obat, harus kita cepat carikan obat. Kalau tidak, nanti seperti badan. Badan ketika sakit, maka sulit untuk beraktivitas. Begitu juga dengan hati, ketika hati sudah sakit, maka sulit untuk mengenal kebaikan, sulit untuk mengenal keburukan. Apalagi penyakitnya semakin banyak. Ibarat kaca Bapak Ibu, kaca itu kalau bersih, dia kita akan bisa melihat dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Kenapa kita nggak bisa melihat dari kaca itu dari dalam keluar, dari luar ke dalam? Karena kaca itu sedang kotor. Maka ketika kotor harus dibersihkan. Begitu juga dengan hati. Ketika hati kita sakit, maka harus diobati hati tadi. Maka disebutlah oleh para ulama ada yang namanya nutrisi bagi hati. Apa itu nutrisi? Nutrisi itu sama dengan gizi. Ibarat tadi badan sakit, maka harus segera diberikan nutrisi untuk badan sehingga fit kembali dan dia akan bisa mampu beraktivitas dengan baik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa nutrisi bagi hati kita yang sedang sakit? Maka nutrisi yang pertama adalah zikrullah wa qiraatil Quran, yaitu zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Imam Taqiyuddin mengatakan, zikir bagi hati itu ibarat ikan dengan air. Ikan kalau tidak ada air tidak akan mungkin hidup, bingung dia. Begitu juga dengan hati. Hati tanpa zikir kepada Allah, tanpa ingat kepada Allah, maka sulit untuk bisa membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah terangkan, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku dan aku akan ingat kepada kalian. Kemudian bagaimana fadilah-fadilah zikir itu? Ternyata zikir-zikir yang sering kita lakukan itu banyak bentuknya. Ada yang sifatnya untuk bisa menyelamatkan kita dari gangguan bahaya, untuk bisa menyelamatkan kita dari gangguan jin dan lain sebagainya. Bahkan ada fadilah-fadilah yang dijanjikan. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 1 kali, maka dia akan diberikan 1 tanaman di surga, 1 pohon di surga yang diberikan Allah. Membaca 1 kali. Kemudian ketika kita membaca lagi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa dia membaca 100 kali setiap paginya, maka akan dihindarkan dari dia 100 keburukan, akan diberikan kepadanya 100 kebaikan, dan kemudian Allah jaga dia sampai petang hari. Kemudian di petang hari dia membaca lagi, maka Allah akan jaga dia sampai pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini fadilah-fadilah yang kalau kita mau dapatkan dari zikir kepada Allah. Dan ternyata dari zikir-zikir itu yang sempurnanya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa mampu menghatamkan Al-Quran itu sebulan sekali, kata Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasul, kami lebih mampu sebulan itu sekali. Ya sudah, khatamkan Al-Quran itu sebulan 1,5, kata Nabi. Jadi kalau sebulan
sekali itu kata Nabi berarti satu hari harus 1 juz. Kemudian kata Nabi kalau kalian mampu lagi maka khatamkan Al-Quran itu ya sebulan 1,5. Berarti kalau sebulan 1,5 berapa itu Pak? Satu hari 1 juz, 1,5 juz juga ya? Iya. Khatamkan. Kemudian ya kami lebih mampu dari itu ya Rasul, maka khatamkan Al-Quran itu berapa? Sebulan 3 kali. Berarti satu hari 3 juz. Kami lebih mampu ya Rasul. Itulah sahabat ketika diberikan amal dia menambah tawarannya. Kami lebih mampu maka khatamkan Al-Quran itu sebulan 4 kali. Berarti seminggu sekali. Tidak ada lebih dari itu, tidak ada kurang dari 1 juz. Itu Rasul tekankan sama dia untuk menjaga keimanan. Ketika itu ditawarkan sama kita Bapak Ibu, berapa kita sanggupnya baca Quran satu hari? Satu hari berapa juz? Satu hari berapa juz Bu? Ini kadang ya, kita heran. Anak-anak sekarang Bapak Ibu 5 tahun makanya buta, ya kan? Hafal Al-Quran berapa juz dia hafal? 30 juz matanya buta. Jadi ternyata baca Al-Quran itu bukan model bisa melihat saja, tidak melihat pun bisa hafal. Ini matanya buta umur 5 tahun 30 juz. Ada orang 50 tahun matanya nggak buta, jangankan 30 juz. Juz 30 saja tidak hafal. Maka wajar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, ketika dia dinasihati oleh gurunya Sewaki, Syekh kata Imam Syafi'i, hafalanku buyar, hafalanku buyar. Kenapa? Saya baru bermaksiat. Apa yang kamu lihat? Saya melihat betisnya seorang wanita. Lihat betisnya wanita aja hafalannya buyar Pak. Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata kamu bermaksiat maka tinggalkan maksiat itu. Ternyata melihat betisnya wanita aja maksiat, apalagi melihat ya yang lain. Hari ini kenapa bukan betis yang dilihat Pak, lebih dari itu, tapi hafalannya nggak buyar. Kenapa nggak buyar? Karena nggak ada yang dihafal. Maka oleh karena itu kemaksiatan itu ternyata menghalangi dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi yang pertama nutrisi bagi hati, yang pertama zikrullah, maka perbanyak zikir kita. Di mana saja setiap keadaan, bahkan ketika kita dalam safar, mobil dalam kondisi naik, disuruh berzikir, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalannya mendatar, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika jalannya menurun, disuruh membaca subhanallah, subhanallah. Pernahkah ini kita lakukan? Bapak Ibu pergi ke Bukit Lawang Brastagi, jalannya naik, wah bukan bertasbih tapi nyanyi. Apa nyanyinya lagunya? Naik. Nabi suruh katakan takbir, Allahu Akbar. Katanya kata seorang ustaz, ya, saya teringat kali ini. Orang yang akan banyak zikirnya ketika di dalam pesawat, apalagi pesawat ya dari Jakarta menuju ke Papua, yang pesawatnya kecil itu banyak ini. Ketika goyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika di dalam bahtera lautan, di tengah laut itu ketika alunnya tinggi, maka itu pasti banyak zikir. Sampai yang lepas dari itu, maka kuranglah zikirnya. Itulah manusia. Maka oleh karena itu, ketika hati kita ingin hidup kembali dari penyakit tadi, yang pertama jangan tinggalkan zikrullah di mana saja. Dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring tetap berzikir kepada Allah, dan yang paling afdal sempurna dari zikir itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, diterangkan oleh para ulama bahwasannya nutrisi bagi hati itu adalah istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan, tidaklah aku melewati satu pagi kecuali aku beristighfar dan bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Rasul yang sudah dijamin masuk surga, dosa yang belum diperbuat sudah diampuni, itu tidak kurang istighfarnya Pak, 100 kali setiap pagi, tidak kurang dari 100 kali. Kita apa? Amal berantakan, hisab menegangkan, jaminan surga belum ada, istighfarnya kurang dari 100 kali. Makanya istighfar ini sebetulnya solusi dalam kehidupan kita Pak. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan tentang orang-orang yang bertakwa itu ternyata tidak meninggalkan istighfar dalam setiap keadaan. Yang pertama di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam orang-orang yang bertakwa yang akan masuk dalam surga itu adalah mereka senantiasa memohon ampun di waktu penghujung subuhnya, waktu sahar namanya Pak. Jadi
sebelum memasuki subuh, di situ dia istighfar kepada Allah minimal 100 kali. Dan istighfar itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi setiap kalimat yang keluar dia akan ingat dosa-dosa besarnya, karena setiap dosa itu ada istighfarnya, kata ulama. Bisa jadi ketika astagfirullahaladzim Bapak ingat dari balik, mungkin dosa-dosa besar itu tergambar semua, Pak. Coba lakukan itu, sehingga Pak, kita akan betul-betul menyadari sejauh mana kesalahan kita. Allah itu lebih cinta kepada seorang hamba yang datang kepadanya dengan membawa dosa daripada ahli ibadah yang tidak pernah mengingat dengan dosanya. Kalau seandainya kata Allah dalam hadis qudsi, kalian ini tidak berbuat dosa kepadaku, maka aku akan binasahkan kalian, aku munculkan kaum yang baru, umat yang baru, dan umat itu berbuat dosa, kemudian dia datang kepadaku dengan istighfar kepada Allah. Itulah Allah Azza wa Jalla yang mengharapkan penantian kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-17. Di akhir ayatnya Allah katakan, wal mustaghfirina bil asharin, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah pada waktu sebelum fajar. Sebelum fajar. Kemudian Allah juga katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ya, mintalah ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami makna istighfar, kita akan selamat dari bahaya yang kita dapatkan. Aduhkan keluh kesahmu kepada Allah, sampaikan dosamu kepada Allah. Bukankah Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan perbuatan dosa, bukan banyak dosanya, Pak, cuma satu yang dia lakukan. Nabi Adam cuma satu. Apa itu? Melanggar larangan Allah. Adam, jangan kamu dekati buah terlarang itu. Adam mendekatinya, langsung Allah turunkan dari surga. Satu dosa dikerjakan, keluar dari surga, Pak. Sementara kita banyak dosa ingin masuk surga, tapi Allah punya sifat Al-Ghafur. Maka Adam langsung dia sadar dan berdoa kepada Allah dengan istighfarnya, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam ketika lari dari dakwah, dia tinggalkan dakwah yang tidak sabar dengan perjalanan dakwah. Sudah sekian lama berdakwah, tidak ada umat yang ikut padanya. Ketika dia mau pergi, ternyata dalam hadapan Allah dia salah. Akhirnya dia tenggelam, Allah tenggelamkan dia. Sebaik dia dikeluarkan dari perahunya, dari baterainya, langsung sundut ikan paus yang besar menghampirinya dan menelannya. Bahkan ketika sudah ditelan, Yunus baru sadar setelah mendapatkan 3 kegelapan, 3 hukuman gelap. Yang pertama gelapnya di dalam perut ikan, kemudian gelapnya ketika malam menjelang, kemudian ikan yang besar berada di dasar laut dan semakin gelap. Baru itu dia sadar. Manusia itu kalau ingin mendapatkan solusi dalam hidupnya saat akui kesalahannya di hadapan Allah. Maka Yunus mengakuinya dengan sebuah kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam ujian-ujian yang dihadapi, dia tidak lupa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka, selalu memuji Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku zalimi diri ya Allah. Maka ketika kalimat ini kuntu minaz zalimin, maka segeralah Allah berkata kepada Zunnun, lepaskan Yunus, lepaskan. Maka ketika kita ingin keluar dari problematika hidup kita, syarat yang pertama, jujur akui kesalahan kita di hadapan Allah, dosa apa yang sudah kita kerjakan. Terutama dosa kita kepada orang tua kita. Tidak akan ada keberkahan dalam hidup kita ketika kita punya dosa kepada orang tua yang belum minta maaf kepada. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika. Kamu taat kepadaku, bersyukur kepadaku, dan bersyukur kepada manusia. Sehingga para ulama mengatakan tidak sempurnanya syukur manusia kepada Allah sebelum dia bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Wa wasailal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaika ilayal masal. Hati-hati. Bisa jadi hari ini keretakan rumah tangga yang terjadi sama kita, anak susah diatur, atau anak terkena dengan narkoba dan lain sebagainya, bisa jadi ini karena dosa kita sama orang tua. Maka jangan pernah mengatakan saja dosa, Pak. Hari ini kadang kita bertengkar sama istri, melapornya ke orang tua, nggak punya
beras datangnya ke orang tua, giliran kita tambah gaji, kita ajak makan siapa Pak? Istri dan anak kita. Orang tua suruh jaga anak dan jaga rumah. Dan yang paling durhaka sekali seorang anak yang menitipkan orang tuanya ke. Yang lebih parah lagi, ada seorang anak menggugat orang tuanya, bahkan dipenjarakan orang tuanya gara-gara harta warisan pada waktu di zaman. Maka oleh karena itu, yang kedua ini istighfar, perbanyak. Ada dua kisah yang saya sampaikan dalam istighfar ini. Yang pertama yaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dalam kondisi safar, ini Imam Mahjab, satu malam singgah di masjid, sholat berjamaah Isya. Ternyata karena dia orang yang safar, habis sholat ingin tidur istirahat di dalam masjid Pak. Akhirnya sama takmir masjid diusir. Padahal takmir itu macamnya adalah imam tadi Pak. Karena dia nggak kenal diusir tadi imam tadi. Di tengah jalan bertemu dengan pedagang roti. Akhirnya diambillah satu pedagang roti untuk singgah di rumahnya. Ingatlah di rumahnya, dikasih rebahan Pak. Dia merebahkan diri. Imam tadi memperhatikan orang tadi. Ternyata orang tadi itu usahanya roti, dari malam dia sudah mengadoni. Dari buka gandum sampai mengolahnya, dia selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai selesai. Imam bertanya sama dia, saudara, apakah kamu setiap melakukan pekerjaan selalu istighfar? Nah, iya. Imam tahu, sudah berapa lama kamu istighfar dalam pekerjaan? Selama 30 tahun saya selalu istighfar. 30 tahun buat roti selalu istighfar Pak. Kemudian Imam tanya lagi tentang fadilahnya. Lantas selama 30 tahun itu apa yang kamu dapatkan dari fadilah istighfar itu? Hampir seluruh keinginanku kupanjatkan kepada Allah dikabulkan. Hampir seluruh Pak. Berarti kata Imam ada yang tidak dikabulkan. Ada satu, apa itu? Aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Mahzabku yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung Imam Ahmad bertakbir, ya, memeluk dia dengan kondisi menangis. Wallahi demi Allah, berkat istighfar aku diantarkan ke rumah. Artinya apa? Istighfar yang kita lakukan dengan kejujuran kita itu akan mengeluarkan kita dari solusi hidup kita dan mengabulkan segala keinginan kita. Kenapa? Kalau hubungan kita sudah dekat kepada Allah, hati yang bersih itu akan dekatkan kita kepada Allah. Antara atasan dengan makhluk saja, bawahan itu kalau sudah dekat urusannya mudah Pak. Manajer dengan bawahan urusan mudah, urus apa dekat ya hubungannya, urusannya mudah. Bos, saya nggak punya duit pinjaman, kasih. Saya besok nggak masuk, dikasih. Kalau antara atasan dengan bawahan bagian makhluk itu urusannya mudah kalau dekat, apalagi kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah salah satunya dengan kita bangun zikir dan ibadah yang lainnya, maka akan mudah urusan kita. Kemudian kualifikasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nutrisi bagi hati kita, obat bagi hati kita adalah doa. Banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena Allah katakan qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku pasti aku kabulkan. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 di mana ketika Allah berkata, ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku ya Muhammad, katakan aku dekat. Aku akan kabulkan segala keinginan dari hamba-Ku. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Maka perbanyak doa dalam setiap keadaan. Dan bahkan di dalam hadis Allah katakan Allahu yuqdah antarakas su'al wa baini adama ainu yas'al yuqdah. Allah murka pada orang yang enggan meminta kepadanya, sedangkan manusia ketika diminta pasti pelit padanya. Jadi Allah itu kalau diminta dalam hadis qudsi Pak, diminta sekali senang, diminta kedua kali tambah senang, dan ketika diminta berkali-kali semakin senang. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Bapak minta sama famili Bapak, sekali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali sudah diusir Pak. Itulah manusia. Dan manusia kalau diminta semakin berkurang Pak. Allah diminta semakin bertambah, karena Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya. Kemudian Allah Al-Mughni yang memberikan kekayaannya dengan pintu yang bernama Ar-Razzaq. Maka pahamlah seorang Islam untuk bisa meminta kepada Allah dengan nama-namanya. Banyak berdoa kepada Allah. Nabi sampai mengatakan ada 4 keadaan di dalam sholat, ketika kalian meminta kepada Allah maka akan Allah kabulkan. Ketika waktu berdiri membaca surat Al-Fatihah, Al-Iftitah atau surat yang kita baca. Kemudian ketika rukuk berbanyak minta di situ. Kemudian yang ketiga ketika
itu di dalam pembuka dari ibadah sholat kita seperti sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Belum masuk bab doa, maka dalam hadis yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini dalam hadis yang lain, maha suci Engkau ya Allah ya Rabb kami dengan memujimu Allahumma firli, doanya baru minta ampun. Maka masuk dalam hadis yang lain doa Nabi, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa Nabi ketika sujud, Pak. Ya Allah, aku minta kepadamu mati dalam kondisi husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki taubat nasuha sebelum mati. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepada agamamu. Dan bahkan ulama mengatakan boleh kita meminta yang lainnya selain itu kepada Allah dengan hati kita. Karena tidak boleh disebutkan dengan bahasa Indonesia yang terucap dari kitab. Maka curhat, makanya saya katakan tadi, ya di awal tadi, ya kalau hati kita belum meyakinkan kita berkholwat kepada Allah, sulit untuk bisa khusyuk. Karena kalau sudah yakin kita berkholwat kepada Allah, maka apa yang ada dalam hati kita akan kita sampaikan kepada Allah. Masalah itu letaknya di dua, Pak. Kadang di hati sama di pikiran, Pak. Ketika di dalam sholat, Bapak Ibu sudah disampaikan sama Allah, maka sudah lapang, tinggal tunggu jawaban Allah. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penyelesai masalah kalian. As-salat itu doa, salat adalah doa. Doa itu setiap keinginan dan hajat kita yang kita sampaikan kepada Allah di dalam salat. Maka Nabi katakan kepada Bilal, Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Kenapa Nabi minta istirahat di dalam salat? Karena di luar salat Nabi banyak masalah, dan masalah itu bisa selesai ketika dia laporkan kepada Allah di dalam salat. Setelah selesai salat dia tinggal tunggu jawaban sama Allah. Kita beda, istirahat kita adalah hidup, ya kan? Makanya kebiasaan orang-orang yang terdahulu itu senantiasa dia memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya berselawat kepada Rasulullah, itu untuk menghidupkan hati. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah qiyamul lail. Bangun di waktu malam. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay ya'azaka rabbuka maqama mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Kenapa ibadah tambahan? Karena innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kalian manusia sibuk dengan urusan dunianya di waktu siang hari. Maka kalau sudah siang hari sibuk dengan dunia, maka bangunlah sepertiga malam. Kemudian Allah katakan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktunya yaitu pada malam untuk beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dalam ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, yaitu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Orang-orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidurnya. Beda dengan kita sedikit-sedikit tidur. Orang yang bertakwa sedikit sekali makan, kita sedikit-sedikit makan. Maka kalau ingin mengikuti mereka, sedikit tidurnya dan sedikit makannya. Nabi katakan minimal sebulan itu 3 hari berpuasa, minimal, Pak, yaitu ayam ini. Lebih baik, lebih bagus, yaitu apa? Senin Kamis kan? Lebih baik lagi puasa Daud. Ingat, yang cuma ada puasa Daud, Pak. Sholat Daud nggak ada. Ya kan, cuma sekali hari ini ada orang sholat Daud. Subuh nggak sholat, zuhur sholat. Habis zuhur, asar nggak sholat, maghrib. Ya, kenapa? Saya sholat Daud, Ustaz, jawabnya pula itu. Ya, mudah-mudahan 5 hal ini Bapak Ibu akan bisa menghidupkan untuk hati kita ketika hati kita sedang sakit, ya. Maka apa tadi yang pertama? Nutrisi bagi hati yang pertama, zikir dan baca Al-Quran, lazim ini. Kemudian yang kedua, istighfar kepada Allah, banyak istighfar, ya, karena kita orang tempatnya dosa. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah di setiap keadaan, berdiri dalam sholat, ruku, sujud, dan sebelum salam. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid atau fil alaminaka, baca doa minimal 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Kemudian, ya, 4 tadi itu sebelum salam, di dalam sholat atau di luar keadaan yang lain. Kemudian yang keempat, berselawat kepada Rasulullah diperbanyak, ya. Yang kelima, yang kelima ini yang agak berat, ya. Mudah-mudahan
Allah mampukan kita untuk bisa menjaga amalan tadi, sehingga hati kita yang sedang sakit hari ini, yang jauh dari Allah sementara Allah tidak jauh dari kita, semoga akan berbagi dan semakin dekat. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, mudah-mudahan urusan kehidupan kita menjadi mudah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.